Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmat dan rahmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabiullah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita bertemukan kembali pada video kita kali ini. Kita akan membahas tentang ghibah dan penyebab-penyebabnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, ternyata saat ini masih banyak kaum muslimin yang pelit berbagi kelebihan hartanya pada orang lain, tetapi sangat dermawan dalam tanda kutip dalam berbagi pahala dirinya untuk orang lain. Seseorang yang menggosip orang lain berarti dia telah berbagi pahala dirinya untuk orang lain. Mau tidak mau, suka tidak suka, ikhlas atau tidak ikhlas, gosip atau dalam bahasa Islamnya disebut ghibah. Dalam Sahih Muslim diterangkan berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, ghibah adalah menceritakan keburukan orang lain mengenai sesuatu apapun yang ia tidak sukai meskipun itu benar adanya. Jika itu tidak benar, maka namanya fitnah. Dalam Al-Quran, di keseluruhan isi surah Al-Humazah, ayat 1 sampai ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan secara khusus tentang ghibah. Mari kita sama-sama menyimaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul likulli humazzatil lumazah." Celakalah, yaitu pasti celaka bagi setiap pengumpat dan pencela. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan wail adalah lembah yang airnya mengalir dari nanah-nanah sebab luka penduduk neraka. Artinya itulah diantara bentuk minuman yang akan dirasakan oleh para penggosip dan pencela jika diazab kelak, yang jika sampai mati ia belum bertaubat. Nauzubillah min zalik. Ayo saudaraku, segeralah bertobat. Dalam Sunan Abu Daud diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku dinaikkan ke langit atau dimi'rajkan, aku melewati suatu kaum yang kuku mereka terbuat dari tembaga. Kuku itu mereka gunakan untuk mencakar muka dan dada mereka. Aku lalu bertanya, "Wahai Jibril, siapakah mereka itu?" Lalu Jibril menjawab, "Mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia, yaitu menggibah dan merusak kehormatan mereka." Saudaraku muslimin yang dirahmati Allah, setelah Allah menerangkan tentang sedikit bahaya akibat dari ghibah, dalam ayat berikutnya Allah menerangkan tentang penyebab-penyebab di antara seorang suka berghibah. Apa saja penyebabnya? Yaitu allazi jama'a malan wa'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia manusia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Dari informasi tersebut jelas sangat bahwa kecintaan seseorang yang berlebihan pada dunia dan perhiasan yang ada di dalamnya disertai dengan sangkaan-sangkaan yang salah akan menjadikan ia suka bergosip dan mencela orang lain. Beberapa ulama yang mengumpulkan penyebab-penyebab lain kenapa seseorang suka bergosip, dan semua sebab tersebut berdasarkan Al-Quran dan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang pertama yaitu saat sedang marah pada seseorang, maka berhati-hatilah jika kita sedang memuncak amarah dalam diri kita, bisa menyebabkan kita bergibah atau mengomongnya
menghasal-asalan kepada orang lain. Sebab kedua adalah sekedar untuk menyenangkan kawan. Ini yang setia kawan ya. Maka berhati-hatilah dalam mencari kawan saat duduk atau saat dalam perjalanan. Harus dijaga dalam perkataannya, dalam komunikasinya. Sebab yang ketiga adalah sekedar bergurau atau mengisi kekosongan waktu. Maka berhati-hatilah saat kekosongan waktu sedang tidak melakukan aktivitas ibadah, terutama di zaman sekarang dengan adanya kecanduan menggunakan media sosial, Facebook, WA, dan lain-lain atau Instagram. Lebih baik kita isi kekosongan waktu kita dengan banyak berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebab keempat seorang suka bergosip adalah adanya perasaan lebih baik dari orang yang digosipi, dan ini bisa menimpa para ahli agama dan para ahli ibadah sekalipun. Maka di antara nasihat seorang tabi'in bernama Hasan al-Basri adalah, bila kita bertemu dengan yang lebih tua usianya, hendaknya seseorang itu berpikiran atau beranggapan bahwa dia ibadahnya lebih banyak dari aku. Dan bila seseorang bertemu dengan yang lebih muda usianya, hendaklah seseorang itu berpikiran atau beranggapan dia lebih sedikit dosanya dibanding aku. Selanjutnya, sebab kelima menggibah adalah kenapa seseorang suka bergosip adalah faktor iri hati, dan ini penyakit yang sangat mematikan. Bukan mematikan badan, tetapi mematikan hati seseorang. Tak perlu menunggu stadium 4, sekecil apapun iri tersebut akan membuat rontok. Bukan rontoknya rambut, tapi rontoknya pahala dan nilai-nilai Islam di dalam hati seseorang tersebut. Demikian Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya. Dan sebab keenam adalah adanya niat terselubung di dalam hati penggosip yang tidak diketahui. Kalau sebenarnya ia menggosipi orang lain itu agar terlihat pada orang lain kelebihan dan kepintaran dirinya sendiri yang selama ini belum diketahui oleh orang lain. Semoga semua sebab-sebab gosip tersebut kita bisa dijauhkan darinya. Semoga kita bisa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah menerangkan bahaya gosip atau ghibah dan penyebabnya dari ayat 4 sampai ayat 9 surat Al-Humazah tersebut, Allah menerangkan kembali azab yang akan diderita oleh para penggosip kelak di neraka. Jika sampai wafatnya, dia tidak juga kunjung taubat. Bahkan diterangkan dalam bentuk gambaran rincian azab tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalla la yumbazanna fil hutamah." Waspadalah, pasti dia para pelaku gosip akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Tentu tidak ada yang tahu dan tidak bisa dibayangkan. Tetapi dalam ayat berikut Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambarannya. Narullahil muqadah, yaitu api atau azab Allah yang selalu dinyalakan. Api itu tidak pernah padam. Yang api itu apabila telah mengenai si penggosip yang Allah terangkan dalam ayat berikutnya, allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati si penggosip yang terdalam. Tak cukup api tersebut akan meratai luar dalam tubuh si penggosip. Di ayat terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang keadaan yang dialami si penggosip saat disiksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innaha 'alaihim muqsadah." Sedang keadaan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jika terbakar saja seseorang bisa melampiaskan rasa sakitnya dengan lari ke sana ke sini atau berguling-guling jungkir balik ke sana ke sini atau bergaya lainnya. Tetapi jika sudah dalam keadaan terikat,
tentu rasanya akan sangat menakutkan. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk dapat meninggalkan dosa ghibah dan dosa-dosa lainnya. Amin amin ya robbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan untuk kita semua tetap di jalan lurusnya, tetap dalam imannya, dijauhkan dari sifat ghibah, dijauhkan dari penyakit-penyakit hati lainnya. Insya Allah Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Mari segera taubat saudaraku. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah wallahu alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.